Kita akan baca sampai dengan ayat 83. Sudah ketemu semua? Ya, kita baca surah Hud ayat 77 sampai dengan 83. Kita awali dengan ta'awudz. Mencemarkan nama terhadap tamuku ini. Tidak ada di antaramu orang yang pandai
menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Mereka, para malaikat, berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhan. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksa yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksa kepada mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhan, dan siksaan itu dia adalah jauh dari orang yang zalim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dengan segala keagungannya. Nah, jadi hari ini kita sedang membahas kisah Nabi Lut dan umatnya. Kemarin kita bahas Nabi Ibrahim yang ketakutan karena kedatangan para tamu dari golongan malaikat yang menyamar sebagai manusia. Nah, ternyata para malaikat utusan Allah yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim itu sedang membawa misi untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, Nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim, ya, Nabi yang datang bersamaan di waktu yang sama, di zaman yang sama, meski berbeda tahun. Ya, adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, ada lagi Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, di asalnya itu. Nah, kaumnya Nabi Lut itu terkenal dengan kaum yang menyukai sesama jenis, laki-laki suka laki-laki, menjijikkan, ya. Jadi homoseksual, LGBT, nggak suka dengan perempuan, ya. Bayangin, sampai Nabi Lut menawarkan anak-anaknya. Nah, ya. Nabi Lut punya beberapa anak perempuan, anaknya Nabi pasti cantik, bapaknya pasti cakep. Nabi itu kan utusan Allah. Nabi itu kan contoh figur yang Allah perkenalkan kepada dunia, pada umatnya, dan tentu karena ini mewakili Allah, utusan Allah, tidak sembarang orang. Ya. Nabi itu pasti sempurna, meskipun tidak ada Nabi yang paling sempurna selain Nabi Muhammad. Tapi yang lain Nabi pasti sempurna, manusia pilihan. Ya.
sekali. Siapapun Nabi, nah, ya, karena ini untuk mengiklankan agama Allah, untuk mengiklankan syariat Allah, ya kan? Ibaratnya begitu. Allah kan jualan, ya. Jualan apa? Jualan agama, jualan syariat, jualan tuntunan buat manusia. Nah, sehingga Allah mengutus manusia yang diangkat sebagai nabi. Ini pasti nabi ini orang yang terpilih. Nah, begitu ya. Nah, termasuk Nabi Lut, ya pasti Nabi Lut itu ganteng. Meskipun tidak seganteng Nabi Yusuf, ya tapi ganteng. Ya, posturnya menarik, tubuhnya menawan. Nah, pasti anaknya cantik. Jadi anak-anak, para tamu Nabi Lut dari malaikat ini karena cakep, ya, karena ganteng, tampan, nah, ini ya, sehingga kaumnya itu, wow, nah, gitu. Di rumah Lut ada tamu laki-laki keren orangnya, ganteng, cakep, ya. Ya, itu akhirnya mereka justru sibuk dengan para tamu ini dan condong apa? Mengganggu, ya, condong menjahili, condong apa? Ya, supaya tamu ini tertarik. Mereka tidak tahu, tidak ngerti bahwa ternyata tamu-tamunya adalah utusan Allah berupa malaikat yang akan menghancurkan mereka. Tidak tahu. Jadi gudor. Nah, ya. Dan lain-lain. Nah, ini kan bikin Nabi Lut malu. Sebagai tuan rumah, kedatangan tamu penting, ya, ternyata disambut oleh kaumnya dengan hal-hal yang tidak etis, memalukan. Nabi Lut berkata, jangan ganggu tamuku, jangan suka sama tamuku. Kalian itu gimana sih? Ya, jangan jatuh cinta sama tamuku, hormati mereka. Karena kalau mau, saya punya anak cewek, cantik-cantik. Silakan kalau mau nikahin mereka baik-baik, saya berikan. Tak mantu ya. Dasar mereka ini sudah perilakunya yang berbuat keji, ya, menolak, enggak, kami tidak mau anakmu, tidak mau putrimu. Oh, bayangin, dipek mantu Nabi, loh, dikekno anaknya, loh, bayangin, ya. Kau mau dipek mantu Pak Lurah? Malah temen lagi, baik, kayak permen coklat, kayak pentol, mau, ya, apalagi ini dipermantu Nabi. Harusnya orang yang akalnya sehat, orang yang agamanya baik, betul, ya, rebutan pemantu Nabi, pemantu kiai seneng, ya, gitu, kiai besar, pondoknya besar, terkenal, punya anak cantik, ya, terus boleh mantu seneng. Itu kalau orang waras, kalau orang normal, ya, orang bener gitu. Lah kaumnya Nabi Lut ini tidak mau, menolak, ya, dan mereka malah meledek. Nah, dan tetap mengganggu para tamu Nabi Lut itu. Nah, itu ceritanya begitu. Sampai Nabi Lut ini malu terhadap para tamunya. Nah, ya. Maka anak-anak,
Nabi Lut kemudian merasa malu, takut, ya takut, sehingga para tamunya malaikat berkata, Nabi Lut, nah jangan takut, sudah biarin mereka mau ngeledek, mau ganggu kami, mau merayu kami, sudah biarin aja mereka, tidak apa-apa, mereka tidak akan bisa mengganggu kami. Nah, ya jelas malaikat, ya, kamu tenang aja loh. Nah, ya, kalian begitu. Udah jangan panik, udah tenang aja. Nah, ya. Biar mereka mau berkata apa, mau jawil-jawil, ya, mau berbuat apapun, sudah tenang aja. Mereka tidak akan bisa. Wow, ini. Sekarang loh, yang penting selamatkan dirimu dan keluargamu. Malam ini kamu pergi, ajak anak-anakmu semua, kecuali istrimu. Loh, ya. Di antara nabi yang istrinya melawan, istrinya menentang dakwahnya, istrinya sendiri menjadi musuh, ya, bagi perjuangan dakwahnya. Itu di antaranya istrinya Nabi Lut itu. Ada lagi istrinya Nabi Nuh, loh, ya kan? Tidak setiap nabi anaknya pasti baik, istrinya pasti baik, enggak ada jaminan. Meskipun suaminya adalah nabi, meskipun bapaknya adalah nabi, tidak ada jaminan. Nabi Nuh istrinya melawan, menentang, durhaka. Bukan hanya istrinya, sama anaknya Kan'an, bareng-bareng melawan bapaknya, melawan suaminya. Nah, ya, yang kedua Nabi Lut ini, Nabi Lut masih mending, anaknya beriman, anaknya baik, anaknya nurut, ya. Istrinya justru membelani LGBT. Oh, ini istri Nabi pembela LGBT, ya, LGBT. Loh, singkatan apa kemarin? LGBT apa? Apa? LGBT apa? Singkatan apa? Kepanjangan dari apa? Andika apa? LGBT apa? Lebih goblok dari binatang ternak. Ya, oh kambing aja loh, tidak ada yang suka laki-laki dengan laki-laki, ya kan? Kambing aja. Nah, ini lakinya orang suka laki-laki suka dengan laki-laki, ya. Biasanya bencong, ya. Lah istrinya Nabi Lut ini termasuk pendukung LGBT di zaman itu. Loh, main-main ini, ya. Alhamdulillah. Kata para malaikat yang menyamar sebagai tamunya Nabi Lut, sudah malam ini kamu pergi, ajak anak-anakmu, keluargamu untuk lari menuju tempat yang aman, ya, sebelum waktu subuh datang, kecuali istrimu. Nah, kemudian Lut, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan seorang pun di antara kamu ada yang menoleh ke belakang. Tidak usah. Artinya fokus berlindung, fokus menyelamatkan diri dari azab dan kemurkaan Allah. Nah, gitu, ya. Qalu ya Lut, berkata para malaikat utusan Allah itu, inna rusul rabbika la yasilu ilaika, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhan
Fa'asri bi ahlika, sebab itu pergilah bersama dengan keluargamu biqit'i minal lail, pada akhir malam. Sudah, segera pergi, selamatkan dirimu dan keluargamu. Mau ada azab yang turun dari langit, mau ada hukuman siksaan ya yang sedang Allah rencanakan untuk kaum nanti subuh besok, maka sekarang pergi. Gitu. Dan kalau udah pergi dari rumah, ya, tidak usah noleh-noleh ke belakang, ya, tidak usah lihat rumahmu, tidak usah lihat kaummu, tidak usah lihat apapun yang ada di rumahmu, ya, sudah ikhlas, fokus, yakin, Bismillah, berangkat, ya, fokus menyelamatkan diri. Nah, maka anak-anak, kemudian Nabi Lut bersama dengan anak-anaknya, keluarganya, kecuali istrinya, malam itu meninggalkan rumah dan kemudian, ya, apa kata para malaikat, bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, maka ketika keputusan Allah datang, Allah menjungkir balikkan negeri Sodom, nah, negerinya Nabi Lut dan kaumnya, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Jadi pas subuh, ya, pas subuh, makanya subuh itu kadang-kadang bikin merinding, ya, karena banyak sekali azab yang turun ke muka bumi itu waktunya subuh. Di negeri kita ini betapa banyak longsor datangnya pas subuh. Ya. Manusia lagi tidur, kemudian tidak sholat, tidak ke masjid, ya, enak turu, ngorok, longsor, gimana sholat itu dulu subuh. Nah, ya, subuh. Tsunami 2004 di Aceh itu pagi, saat tentara masih baris di pinggir pantai, ya, orang ke pasar, anak-anak sekolah, pagi, karyawan datang ke kantor, pabrik, ya, wah, itu langsung bais, ombak setinggi 5-7 meter, sepuh jadi 15 meter, menggulung Aceh, dari 200 ribuan orang meninggal dunia. Itu pagi, ya, jam segini saat olahraga, ya, habis. Banyak gempa bumi justru waktunya subuh. Nah, subuh itu bikin ngeri, bikin takut itu. Meskipun pada sisi yang lain subuh ini waktu yang istimewa bagi orang-orang yang beribadah. Sholat yang disaksikan adalah sholat subuh. Sedekah yang dasar, sedekah di waktu subuh. Oh, gitu, ya. Doa yang dikabulkan, doa di waktu subuh. Mulai akhir malam sampai fajar subuh. Nah, itu waktu yang sangat istimewa. Tapi begitu banyak azab yang Allah turunkan juga di waktu subuh. Nah, termasuk azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut pas subuh. Kata malaikat, subuh itu hampir tiba, udah dekat, segera pergi Lut kamu bersama keluargamu. Subuh mau datang, makanya tidak usah noleh-noleh, udah langsung saja fokus ke depan, selamatkan dirimu dan kaummu yang beriman, keluargamu, anak-anakmu, ya, fokus.
Nabi Lut malam itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya dengan keluarganya, minus istrinya bersama orang-orang yang beriman kepadanya, beberapa, enggak banyak. Begitu Nabi Lut pergi dan sampai di tujuan, maka Allah hujani negeri Sodom itu dengan batu yang turun kayak hujan yang deras. Hujan batu. Pernah ada hujan batu? Ya. Hujan es biasa, hujan air ya namanya hujan. Ini hujan batu dan bukan sembarang batu, tapi batu itu dari tanah yang terbakar. Loh, bayangkan tanahnya panas terbakar, jangankan ngena kepala, bocor langsung terbakar, panas ya. Ya ngena apapun terbakar, ngena apapun hancur. Ya kayak apa namanya Raja Namrud, Raja Abroha gitu. Ya, kayak Raja Abroha yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah bersama dengan tentaranya yang naik gajah, makanya dinamakan tentara bergajah. Dihujani batu kerikil. Ya, harusnya kan cuma muncul atau muncul gitu kan ya. Masalahnya ini batu dari api, dari neraka, dibawa burung itu, burung ababil. Ya bukan hanya muncul, ya terbakar. Ya pakai daun-daun yang dimakan ulat. Kan begitu. Sama dengan kaumnya Nabi Lut ini. Dihujani batu di waktu subuh, batunya terbakar dan diberi tanda oleh Allah, musawwamatan inda rabbik, yang diberi tanda oleh Tuhan. Wa ma hiya minaz zalimina biba'id, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang yang zalim. Allah azab mereka kaumnya Nabi Lut karena mereka orang-orang yang zalim. LGBT itu orang zalim, ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Maka Allah hukum, Allah habiskan, Allah siksa, Allah azab kaumnya Nabi Lut di waktu subuh itu, termasuk istrinya ikut ditimpa azab ya, karena tidak beriman dan berkhianat kepada suaminya, enggak peduli anaknya Nabi, bahkan istrinya Nabi, bahkan orang tua Nabi sekalipun, kayak orang tua Nabi Ibrahim, namanya azab. Ya, nggak peduli bapaknya, nggak peduli ibunya, istrinya, anaknya, siapapun yang menentang dakwah Nabi utusan Allah akan dihancurkan, dimusnahkan, diazab oleh Allah. Nah itu anak-anak tentang kisah singkat dari kaum Sodom. Nah ya,